Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin Nurdiansyah dengan NIM 3 digit terakhir 055. Saya dari kelas praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan untuk praktikum sistem embedded, lebih tepatnya di sini materinya yaitu interrupt dan timer. Kita langsung aja masuk ke slide pertama, yaitu apa itu interrupt. Jadi interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara eksekusi program utama untuk merespon kejadian penting, menjalankan interrupt service rutin ISR sebelum melanjutkan proses awal. Jadi secara singkat itu interrupt itu kayak menghentikan proses utama untuk merespon kejadian penting ketika kita membutuhkan kejadian tersebut. Kita lanjut. Di sini ada perbedaan polling dan interrupt. Jadi, polling adalah metode di mana CPU terus-menerus memeriksa status perangkat. Meskipun sederhana, metode ini dapat menyebabkan boros sumber daya dan respon yang lebih lambat terhadap kejadian penting. Dan interrupt yaitu memungkinkan CPU merespon hanya saat ada sinyal interrupt. Metode ini lebih efisien, menghemat sumber daya, dan memberikan respon yang lebih cepat terhadap kejadian yang terjadi di sistem. Selanjutnya di sini ada alur proses interrupt, yaitu untuk pertama ada program utama. Program utama berjalan secara normal, menjalankan instruksi yang ditetapkan sebelum sinyal interrupt diterima dari perangkat eksternal atau internal. Selanjutnya ada sinyal interrupt, yaitu ketika sinyal interrupt diterima, microcontroller menghentikan eksekusi program utama untuk menangani kejadian penting yang terjadi. Dan selanjutnya ada penanganan ISR, interrupt service routing atau ISR dijalankan untuk merespon sinyal interrupt, menangani kejadian tersebut dengan cara yang sesuai untuk sistem. Lalu untuk prosesnya, selanjutnya ada pemulihan kondisi. Setelah ISR selesai, kondisi program yang sebelumnya disimpan dipulihkan sehingga microcontroller dapat melanjutkan eksekusi program utama dengan lancar. Dan terakhir yaitu program dilanjutkan. Program utama dilanjutkan dari titik sebelum interrupt terjadi, memastikan sistem berfungsi dengan baik dan responsif terhadap semula kejadian. Kita lanjut, di sini ada jenis-jenis interrupt. Yang pertama itu ada interrupt eksternal. Jadi interrupt eksternal yaitu interrupt yang berasal dari perangkat luar seperti tombol, sensor, atau sinyal dari perangkat lain. Contohnya itu kayak kita menggunakan push button. Dan kedua ada hardware, yaitu interrupt yang dipicu oleh perangkat keras secara langsung. Ketiga ada internal, yaitu interrupt yang berasal dari dalam microcontroller, misalnya dari timer, ADC, dan komunikasi serial. Dan terakhir ada interrupt dari software, yaitu interrupt yang dipicu oleh program atau instruksi tertentu dalam perangkat lunak. Kita lanjut. Di sini ada perbandingan dari microcontroller ESP32 dan STM32. Yang pertama itu ESP32 dikembangkan oleh Expressive System, memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, sangat populer untuk aplikasi IoT, memiliki dual core processor, dan mudah digunakan dengan Arduino IDE. Selanjutnya ada STM32 yaitu dikembangkan oleh STM Microelectronic menggunakan arsitektur ARM Cortex-M, banyak digunakan pada sistem industri dan otomasi, konsumsi daya relatif rendah, dan memiliki performa yang stabil untuk kontrol sistem. Jadi untuk perbandingan kedua ini secara singkatnya itu tinggal kebutuhan kita saja. Misal kita menggunakan untuk kebutuhan IoT, kita enaknya memakai ESP32. Kalau kita membutuhkan performa, kita pakainya STM32. Kita lanjut, di sini ada konfigurasi timer pada STM32 dan ESP32. Untuk pertama itu ESP32, timer pada ESP32 terdapat hardware timer yang dapat digunakan untuk menghasilkan
interrupt berdasarkan waktu tertentu. ESP32 memiliki timer berbasis 64 bit counter, prescaler untuk mengatur kecepatan hitungan, interrupt timer. Timer pada ESP32 sering digunakan untuk pengaturan waktu, pengelolaan sinyal, sistem real time, dan penjadwalan proses. Dan selanjutnya di sini ada STM32. Timer pada STM32 memiliki beberapa jenis seperti basic timer hanya untuk timing, general purpose timer yaitu untuk timing, PWM, input capture. Dan ada advanced timer yaitu untuk PWM yang lebih kompleks. Konfigurasi timer pada STM32 biasanya melibatkan prescaler, counter, auto reload register, dan interrupt timer. Dan timer dapat digunakan untuk menghasilkan PWM maupun delay atau interrupt periode. Nah, untuk penjelasan materi tentang interrupt dan timer, saya rasa cukup. Kita langsung aja lanjut ke simulasi di Visual Code-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk program dari ESP32 yang menggunakan interrupt eksternal. Jadi di sini untuk programnya seperti ini, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, jadi untuk program ini menggunakan GPIO interrupt pada ESP32 untuk mendeteksi perubahan sinyal dari sebuah tombol yang terhubung ke pin 4. Interrupt diatur dengan mode change sehingga interrupt akan aktif saat terjadi perubahan dari high ke low atau falling edge maupun dari low ke high atau rising edge. Ketika interrupt terjadi, fungsi button ISR akan dijalankan untuk menambah nilai rising count atau falling count sesuai kondisi sinyal tombol, lalu mengaktifkan state change sebagai tanda bahwa terjadi perubahan. Di dalam fungsi loop, jika state change bernilai true, maka program akan menampilkan jumlah rising edge dan falling edge ke serial monitor, kemudian mengubah status LED pada pin 2, serta memperbarui tampilan pada OLED SSD 1306 melalui komunikasi I2C. Dengan cara ini, setiap perubahan kondisi tombol dapat langsung dideteksi oleh sistem menggunakan interrupt tanpa perlu terus-menerus mengecek tombol di dalam loop. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk yang STM32 dengan menggunakan timer interrupt. Nah, jadi untuk sistem dari ini yaitu ketika LED nyala 2 detik, maka di sini akan tertampil LED-nya on, dan ketika interrupt-nya nyala selama 2 detik juga, maka di sini LED-nya akan off. Seperti ini. Untuk wiringnya itu di sini kan ada ground, VDD, SCK, dan SDA. Nah, untuk ground dan VDD-nya itu kita hubungkan, dan VDD-nya itu kita memakai 5 volt di sini, dan untuk SCK-nya itu ke pin B6, dan untuk SDA-nya ke pin B7. Nah, di sini saya membuka untuk program di bagian STM32 dengan external interrupt menggunakan LED dan button beserta LCD. Jadi, secara singkat, program ini digunakan pada STM32 Bluepill untuk menerapkan timer interrupt dan external interrupt dengan menggunakan LED dan LCD 16x2 pada program ini. Timer tim 2 dikonfigurasi untuk menghasilkan interrupt setiap 1 detik. Setiap kali interrupt terjadi, variabel interrupt count, ini interrupt count, akan bertambah, dan LED internal pada pin PC13 akan berkedip sebagai indikator bahwa timer berjalan. Nilai counter tersebut kemudian ditampilkan pada LCD. Selain itu, program juga menggunakan external interrupt pada tombol yang terhubung ke pin PA0 ketika tombol ditekan.
Sistem akan menjalankan kondisi khusus, yaitu menyalakan LED eksternal pada pin PA5 selama 5 detik. Selama LED menyala, LCD menampilkan hitungan mundur dari 5 sampai 1 detik. Proses ini menggunakan delay sehingga program utama sementara berhenti. Setelah 5 detik selesai, LED eksternal akan mati dan program kembali ke mode normal, yaitu menjalankan timer interrupt untuk menghitung waktu dan menampilkan counter pada LCD. Jadi secara singkatnya sistemnya di sini saya kan memakai push button dan LED. Jadi LED-nya itu menjadi indikator ketika kita menekan push buttonnya. Jadi ketika kita menekan push button selama 5 detik, maka LED-nya akan menyala juga selama 5 detik dan mati. Dan program akan lanjut ke intinya lagi, seperti itu. Untuk interrupt STM yang eksternal itu, di sini kan lampu ini kan berkedip terus, dan di sini itu dihitung ketika kedip 1 kali, maka di sini terhitung 1 kali, dan ketika di sini kita memencet tombol push buttonnya, maka di sini lampu untuk indikatornya itu nyala, indikator interruptnya. Dan nah, ketika kita pencet lagi di sini, maka akan ke mode interrupt dan LED akan menyala 5 detik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk program dari STM32 yang project, yaitu project saya di sini menggunakan DHT22 untuk menampilkan suhu dan kelembapan. Jadi program ini tuh digunakan pada STM32 Bluefield untuk mengimplementasikan timer interrupt dan external interrupt dengan tambahan sensor DHT22, LED dan LCD 22 di sini. Pada program ini, timer tim 2 dikonfigurasikan untuk menghasilkan interrupt setiap 1 detik. Dan setiap interrupt terjadi, LED internal pada pin PC13 akan berkedip. Kemudian sistem membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 dan menampilkan pada LCD. Selain itu, terdapat external interrupt pada tombol yang terhubung ke pin PA0. Di sini kita bisa lihat kita memakai pin PA0 ini. Lalu ketika tombol ditekan, program utama akan dijeda sementara, kemudian LED eksternal pada PA5 menyala selama 5 detik sambil menampilkan hitungan mundur pada LCD. Setelah waktu 5 detik selesai, LED eksternal akan mati dan sistem kembali menjalankan proses normal, yaitu membaca data sensor dan menampilkannya pada LCD secara berkala setiap 1 detik. Nah, untuk penjelasan dari programnya seperti itu, kita langsung aja lanjut ke simulasinya. Nah, jadi di sini kita lanjut ke project interrupt dengan menggunakan STM32. Nah, jadi untuk konsep programnya itu di sini kan kita memakai DHT22 untuk membaca suhu dan kelembapannya kan. Nah, jadi setiap 1 detik itu suhu dan kelembapannya itu berbeda-beda. Ini bisa dilihat, ini berubah-ubah untuk kelembapannya. Jadi ketika di sini kita tekan tombol push buttonnya, maka di sini lampunya akan menyala dan tampilan di sini akan interrupt selama 5 detik dan akan lanjut untuk perhitungan suhunya dan kelembapan. Nah, di sini saya sudah membuka program untuk di bagian interrupt STM32 internal. Jadi programnya itu bisa kalian lihat seperti ini. Sini seperti biasa ada define, ada loop, ada inti dari programnya, dan lain-lainnya. Nah, jadi secara singkatnya, program ini digunakan pada STM32 Bluefield untuk menerapkan interrupt timer internal yang mengontrol LED internal dan menampilkan informasi pada OLED SSD 1306 melalui I2C. Timer dikonfigurasi dengan periode 500 ms
sehingga setiap 0,5 detik terjadi interrupt yang menambah nilai tick counter. Nah, jadi kenapa aku di sini memakai OLED? Karena di sini kan STM32 ketika dihubungkan dengan menggunakan USB biasa tidak akan bisa menampilkan di serial monitornya. Nah, jadi di sini aku menggunakan OLED untuk dapat menampilkan interrupt-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini fungsi ISR, timer ISR atau variabel total tick count dan pending tick akan bertambah setiap kali interrupt terjadi. Di dalam loop, program memproses interrupt tersebut dengan menyalakan dan mematikan LED secara bergantian. Nilai jumlah tick timer dan status LED kemudian ditampilkan pada serial monitor dan juga pada layar OLED. Program ini menunjukkan penggunaan timer interrupt STM32 untuk membuat proses periodik dan menampilkan status sistem. Jadi secara singkatnya seperti itu untuk programnya. Kita lanjut. Jadi di sini kita coba untuk upload untuk programnya. Kita tunggu sebentar untuk penguploadan programnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa programnya telah sukses dan bisa dilihat untuk di LCD-nya itu bisa menampilkan tentang internal interrupt. Di situ ada tulisan count-nya dan di sini di serial monitornya juga bisa terlihat juga untuk interruptnya. Nah, di sini kita melakukan interruptnya itu selama 2 detik. Nah, jadi di sini maka lampunya itu akan berkedip selama 2 detik sekali. Nah, maka 2 detik nyala, 2 detiknya mati seperti itu. Nah, untuk rangkaiannya itu cukup kita menghubungkan saja karena di sini kan internal interrupt kita menggunakan timer saja. Jadi di sini tinggal menghubungkan dari OLED-nya ke ISP seperti SCK, SDA, GND, VDD kita hubungkan seperti pada programnya. Nah, di sini saya sudah membuka untuk program dari ESP32 yang untuk interrupt internal dengan menggunakan timer. Jadi untuk programnya itu seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, secara singkatnya program ini menggunakan internal timer pada ESP32 untuk menjalankan suatu proses setiap 2 detik. Ketika timer mencapai waktu yang ditentukan, fungsi ISR atau on timer akan dipanggil. Di dalam ISR, variabel interrupt count akan bertambah dan timer flag diaktifkan sebagai tanda bahwa interrupt telah terjadi. Pada fungsi loop, jika timer flag bernilai true, maka program akan mengambil jumlah interrupt yang terjadi, mengubah toggle status LED pada pin 2, menampilkan jumlah interrupt pada serial monitor, dan menampilkan informasi count interrupt dan status LED pada OLED SSD 1306 melalui komunikasi I2C. Timer dikonfigurasi dengan prescaler 80 sehingga 1 tick atau 1 mikrodetik dan alarm diatur pada 2 juta mikrodetik atau 2 detik sehingga interrupt terjadi setiap 2 detik secara terus-menerus. Selanjutnya di sini kita coba running untuk programnya. Nah, di sini untuk programnya itu sedang kita running atau kita upload. Nah, di sini sudah muncul untuk
tanda suksesnya, berarti ini programnya sudah bisa digunakan untuk ESP32-nya. Nah, jadi bisa kalian lihat, maka di sini untuk di OLED-nya itu akan muncul tulisan GPIO interrupt ESP32 di sini, dan kita coba untuk tekan tombolnya, maka di sini akan menyalakan lampu LED dan akan muncul di tampilan OLED-nya seperti tanda falling dan rising count. Jadi secara singkat, untuk rising itu yaitu perpindahan dari low ke high, sedangkan falling itu kebalikannya, yaitu dari high ke low. Jadi misal kita memencet push button, maka nanti risingnya akan bertambah dan fallingnya juga bertambah. Nah, itu menandakan lampu dalam kondisi low ke high. Dan untuk rangkaian dari interrupt eksternal ESP32 ini, kita memakai OLED yang wiringnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu VDD, ground, SCK, dan SDA. Dan kita tinggal menambahkan juga ada push button serta LED. Jadi push button itu fungsinya untuk tombol ketika kita membutuhkan interruptnya, dan untuk LED-nya itu digunakan untuk indikator saat interrupt itu menyala. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini, kita berhasil untuk melakukan interrupt internal maupun eksternal dengan menggunakan STM32 dan ESP32, beserta kita membuat project untuk interrupt ini dengan menggunakan sensor HT22. Nah, untuk interrupt pada ESP maupun STM itu digunakan untuk kejadian penting, misal ada sesuatu yang dibutuhkan lebih cepat, jadi kita bisa menggunakan interrupt tanpa harus mengulang program itu dari awal. Nah, mungkin sekian penjelasan materi beserta simulasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.